Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, insyaallah kita masuk hadis yang ke-255 dari 1000 hadis hafalan, temanya mengikis pemikiran jahiliyah. Hadis itu ialah An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiyarota, enggak ada nasib sial, wala hamata, enggak ada burung hantu, wala sofaro, enggak ada sial karena sofar. Rawal Bukhari. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, cara bertindak semata berdasarkan akal enggak sama dengan bertindak karena akal dibimbing oleh wahyu. Bertindak semata hanya akal itu hanya menyimpulkan peristiwa yang ada karena berulang-ulang lalu diduga menjadi sebuah ketetapan. Misalnya nikah turun telu, si A kena bencana, si B kena bencana, si D kena bencana, lalu menyimpulkan kalau gitu nikah turun telu tidak boleh, kenapa? Sial. Akal begitu cara berpikirnya. Tapi kalau akal dibimbing dengan wahyu beda. Bagaimana akal yang dibimbing dengan wahyu? Ketika menghadapi contoh seperti itu, sehingga pemikirannya luas. Itu iya, tapi sana-sana ternyata itu enggak, yang itu enggak, yang itu enggak. Sehingga dia kembali kepada ketetapan agama. Pertama, mengenal mahram, siapa yang boleh, siapa yang enggak boleh. Yang kedua, ketika ada peristiwa, ini manusia dilibatkan apa enggak? Ketika dilibatkan adanya halal haram, orang melanggar, berarti musibah itu karena dosa. Tapi ketika manusia dilibatkan adanya halal haram, dia tidak melanggar, tapi peristiwanya kok terjadi, ya sudah, ini takdir. Itu takdir sebagai ujian antara syukur dan sabar. Itu tadi pelajaran pertama, bahasanya orang bertindak hanya semata bertumbuh dengan akal, dan yang kedua, akal dibimbing dengan wahyu, itu ternyata nilainya berbeda. Yang kedua, ketika manusia dilibatkan di dalam alam syariat, ada perkara-perkara halal halalkan, ada perkara-perkara haram haramkan. Maka yang halal jangan dicampur dengan yang haram jangan dicampur dengan yang halal. Bila kamu melanggar akan terjadi musibah. Misalnya, susu tambah dengan susu nanti namanya susu. Susu kamu tambah dengan racun nanti menjadi sebab hancur. Sehingga ketika orang itu tidak mencampur, susuku enggak saya campur dengan racun, tapi kenapa kok beracun?
Padahal proses beracun itu belum terjadi karena masih fresh. Tapi kenyataannya kok terjadi? Manusia rumongso nggak melakukan, tapi kok terjadi keracunan umpamanya. Ya sudah, ini bukan kewenanganku, saya nggak melakukan kok terjadi musibah. Ya sudah, ini ketetapan dari takdir. Ya mungkin di situ ternyata Allah membuat sebuah keajaiban. Ada sesuatu yang jatuh, orang tidak tahu, dia tidak melakukan sebuah banjir, tapi kok hancur. Ternyata hancurnya kemasukan benda lain, bukan kemauan dia, tapi ada keadaan ajaib, barang mencolot, orang melempar nggak sengaja. Nah, ketika orang tidak terlibat di dalam sebab akibat, tapi kena musibah, ya sudah, ini takdir dari Allah. Ketika baik syukuri, ketika musibah sabari. Dan itu di luar dari kewenangannya, maka dia tidak dituntut oleh dosa. Sehingga dengan mengembalikan kepada takdir selamat. Karena mengakui akan maha kuasanya Allah, dan orang muhasabah ternyata nggak terlibat dengan dosa, maka itu memang betul-betul murni ujian bersyukur dan bersabar. Lalu yang ketiga, tradisi jelah yang dikritisi Nabi SAW itu apa? Yaitu bentuknya orang bertindak hanya memantau peristiwa, ketika berulang-ulang akhirnya dibikin sebuah ketetapan. Contoh kasus, ada orang punya unta sehat-sehat, lalu kemasukan unta sakit, kemudian sakit kabeh. Tradisi jahiliyah, sial, ada penyakit menular. Unta kuset kemasukan itu jadi sakit, seolah unta yang datang itu yang menyebabkan, menetapkan sakit. Ini dikritisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan begitu, dia jawab iya. Akhirnya diperinci, kalau untamu sakit, penentu sakit kemasukan unta yang sakit, lalu unta pertama yang datang sakit, yang menyakitkan dia siapa? Gimana jawabnya? Nah, begitu, buntu. Dangkal akidah seperti itu. Tapi ketika dikatakan memang takdir, Allah menghendaki begitu. Unta sehatku nggak saya sambut dengan unta sakit. Ternyata ada unta sakit, bukan kewenanganku. Ternyata kok tiba, nyapu, lembu. Ya memang Allah menghendaki begitu. Ya sudah, terima saja. Sehingga dia meyakini yang memberikan sehat sakit itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berpikir dia ini sebagai ujian antara syukur dan sabar. Maka daripada itu, supaya kita tidak terjebak di dalam akidah jahiliyah, bahkan nanti bisa masuk syirik bahkan besar, ketika ada peristiwa terjadi, sudah katakan ini takdir. Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang Allah enggak kehendaki, ya enggak terjadi. Sekarang hanya terjadi, ya sudah. Kembalikan kepada Allah dan berdoa semoga diberikan ganti lebih baik. Tidak usah mengkambing hitamkan ini itu. Lalu pelajaran yang keempat, ketika manusia dilibatkan di dalam syariat, yang di situ diperintahkan hak kumpulkan dengan yang hak, batil kumpulkan dengan yang batil, yang hak ambillah, yang batil singkirkanlah, dan jangan ditalbi, dicampur. Nah, itu syariat. Lalu ketika orang tidak melanggar, semoga saja aman-aman saja. Ketika terjadi peristiwa, lalu muhasabah, saya nggak punya peran, ya sudah, takdir.
Kemudian ketika orang itu melanggar, hak dicampur dengan batil, dan mengira lalu terkena musibah, nah disitulah manusia nanti akan dituntut secara sebab musibah terjadi karena dosamu. Makanya musibahnya ada untuk mengingatkan, untuk meluruskan. Ketika dia itu sadar hasil muhasabah salah, tobatlah. Maka dengan demikian di dalam alam sebab untuk melangkah ke depan, ketika orang piara binatang atau ada kondisi musibah, maka binatang sehat kumpulkan dengan binatang sehat, kemudian binatang yang sakit obati. Itu di dalam alam syariat. Yang pemahaman itu juga kita bisa mengambil orang sehat-sehat, lalu ketika hendak pergi kemana, lalu dapat berita tempat yang hendak kamu masuki ternyata di sana ada mabah. Apa pesan Nabi SAW? Siapa yang berada di luar area musibah jangan masuk ke area musibah, supaya barang siapa yang berada di area musibah jangan meninggalkan area musibah. Ini di dalam alam syariat seperti itu. Kemudian apabila ada peristiwa di luar kemampuan, dia sadar ada tempat musibah jangan dimasuki. Karena tidak ngerti, dia masuk akhirnya kena sakit. Bagaimana cara bersikap? Ya sudah, qadarullah, ini takdir dari Allah. Karena saya tidak ngerti, saya tidak melanggar, ternyata tempat sakit saya masuki, di dalam alam sebab memang itu bisa terjadi. Air ditambah garam jadi air garam, bukan air tawar. Ya sudah, ini dulu dari kemampuan saya, ini takdir. Sehingga dia tidak mengatakan saya sakit gara-gara tempat itu. Tidak. Ya sudah, qadarullah, ini takdir dari Allah. Karena walaupun berlaku hukum sebab akibat, yang membuat sebab akibat juga Allah. Kenyataannya terjadi, memang Allah menguji seperti itu. Nah gitulah kita dibimbing sehingga di dalam alam syariat kita taat, di dalam peristiwa sedang terjadi ini takdir, kembalikan kepada Allah, diambil hikmah-hikmahnya, maka dengan demikian dia nanti akan terjaga akidahnya. Itulah akal yang dibimbing dengan wahyu. Nah, berbeda dengan akal semata akal, hanya melihat peristiwa terjadi lalu diduga itu jadi ketetapan, seolah peristiwa itu yang menetapkan nasibnya, membuat takdir. Nah itu yang sedang dikikis, dan itu nanti bisa masuk di dalam kesyirikan yang itu amat sangat membahayakan. Demikian yang tersampai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.